Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk sejenak di sini. Ada satu materi yang ingin saya sampaikan hari ini. Kebetulan saya sedang on the job learning ya. Ini adalah OJL ketiga di hadapan guru-guru sejawat. Adapun materi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah dari 7 jurus guru BK hebat yang saya pelajari di Banda Aceh kemarin itu. Hari ini jurus yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena materi ini selain disampaikan kepada guru BK juga disampaikan kepada guru non BK sebagai guru wali. Ya. Jadi ini penting untuk kita semua ya. Adapun tujuan layanan ini saya berikan, ya, yang pertama membekali guru BK dan non BK mengeksplorasi potensi minat dan bakat siswa melalui teknik asesmen minat dan bakat. Jadi sama-sama kita akan isi ya secara online, aplikasi akan saya bagikan dan sebelum guru-guru semuanya membantu pada siswa di kelas, bukan di kelas sebagai guru walinya nanti Bapak Ibu semuanya mengisi sendiri terlebih dahulu ya. Yang kedua, agar siswa mengenali kekuatan dan kecenderungan unik pada dirinya untuk diarahkan pada pilihan kegiatan, strategi belajar dan rencana karir yang lebih tepat di masa depan mereka. Kemudian kita lihat sejenak apa itu bakat. Bakat adalah sifat dasar kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir, misalnya menulis, menggambar. Ya. Bakat itu ada dua, contohnya bakat yang umum seperti kita bergerak, berpikir, berbicara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bakat khusus, seperti bakat seni, ya. Walaupun nanti bakat seni itu bisa diasah kembali misalnya. Kemudian bakat olahraga, bakat menyanyi, dia sejak lahir memang suaranya bagus, itu termasuk ke dalam bakat khusus. Selanjutnya, ya apa saja ciri-ciri bakat? Bakat merupakan potensi bawaan yang perlu dilatih. Ya, bagi sebagian orang, bakat masih terpendam, terhadap belum muncul. Makanya perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Karena bakat itu memungkinkan seseorang untuk sukses di masa depannya. Kemudian apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Potensi itu ada dua, fisik dan psikis. Kalau fisik seperti kekuatan, kecepatan. Kalau psikis seperti IQ, kecerdasan emosi dan diri. Sedangkan yang kurang berbakat membutuhkan latihan keras, ibarat pisau. Yang berbakat ibaratnya sisi pisau yang tajam, sedangkan yang tidak berbakat seperti sisi yang tumpul. Kalau kita asah yang tumpulnya, maka butuh energi yang begitu besar. Ya. Makanya yang kita asah itu yang tajamnya. Nah sekarang nanti kita akan coba melihat bakat dari diri Bapak Ibu semuanya. Yang mana yang hasilnya nanti hasil tesnya itu berarti itulah bakat yang tajamnya. Jadi yang tajam itulah yang diasahnya, bukan yang tumpul. Kita coba nanti kita akan coba mengenali gaya belajar ya Anda masing-masing. Kalau dulu saya kasih ke siswa itu gaya belajar itu silakan diklik. Ya, silakan diklik. Ya, diklik gaya belajar dulu. Gaya belajar, yang gaya belajar FAK. Gaya belajar FAK ya. Diklik gaya belajar FAK. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak Ibu? Gaya belajar FAK. Itu ya. Silakan dibaca gaya belajar FAK. Ya. Diklik yang warna ungunya ya. Diklik. Kemudian mulai tes sekarang. Langsung mulai tes. Ya, dibaca dulu sejenak. Dibaca dengan baik ya. Jawablah yang sesuai dengan diri Bapak Ibu semuanya. Jawab yang sesuai ya, sesuai. Jangan asal saja, tapi dijawab yang sesuai dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, pilihkan salah satu saja, pilih saja salah satu, kemudian lanjutkan. Ya, itu keluar dari pertanyaan selanjutnya. Pilih salah satu saja yang sesuai. Oke. Tunggu ya. Sekali lagi Pak. Di bawahnya ya selanjutnya. Selanjutnya terus saya di bawahnya.
Sudah? Ya, selanjutnya langsung selanjutnya sampai soalnya habis. Kalau sudah selesai, selanjutnya terus. Sudah? Sudah. Oh, sudah. Ada apa? Oh, nggak ada ya? Kirim sebentar ini ke Bapak ini. Sudah Bapak Ibu, ada yang sudah selesai? Bukan semua? Keisi? Bu Zaitun? Halo, oke. Thank you Mbak Info, yang memulih. Ya. Sudah mulai sudah? Sudah mulai ya? Terus? Bukan nama sudah mulai tes ya? Mulai tes, langsung nanti ke pertanyaan. Sudah Bu? Sudah. Ada yang sudah selesai keluar hasilnya? Sudah. Udah ya? Hasilnya apa Bu? Screenshot ya, screenshot ya. Saya visual. Oke, kalau sudah selesai, hasilnya Bapak Ibu baca terus di bawahnya itu apa? Jadi itu rekomendasi Anda belajar itu dominan menggunakan gaya belajar apa? Memang tidak ada yang 100% misalnya visual atau 180% auditoris gitu. Biasanya ada dua yang tertinggi, satu yang tertinggi, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, dominan yang kita mengambil kesimpulan yang dominan, misalnya kayak Bu Zahrati tadi 46% visual ya. Berarti cara belajar Anda nanti ketika selesai, Anda bagusnya belajar dengan visual. Artinya apa? Menggunakan slide. Atau kalau misalnya contohnya kalau saya pribadi ya, kalau mau membaca Quran, terekam. Ya, kalau orang visual seperti itu. Kalau orang audio, dia lebih suka mendengar ceramah, itu lebih terekam dengan kuat di memori dia dibandingkan dengan visual. Ya. Ada yang lain yang sudah selesai, Ibu-Ibu? Jadi yang kita sampaikan kepada sih sudah ya, fungsi apa kayak belajarnya? Kinestetik. Orang kinestetik itu orang yang belajar itu banyak bergerak gitu ya. Saya punya ponakan, dia orang kinestetik, IED, dia belajarnya dengan menghafal, tapi saat menghafal dia sedang bergerak gitu. Ya. Saat dia naik panjat-panjat itu diperdengarkan bacaan murattal, dia bisa hafal. Artinya saat bergerak dia merekam semua itu dengan ketika dia bergerak. Sering memang anak kita yang lokal, yang laki-laki kebanyakan memang kinestetik ya. Saya lupa bawa yang itu hasilnya. Sebagian besar mereka contoh kinestetiknya, kinestetiknya itu senang dalam arti Pak Kursi. Dia harus bergerak. Yang lain ada lagi? Bu Vita siap? Kinestetik juga. Bu Sabrina? Belum. Bu Ica sudah? Apa? Visual ya. Jadi Bapak Ibu sudah selesai ya kira-kira? Nanti boleh dilanjutkan lagi biar gak lama kali kita ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bisa menonton juga nanti. Saya kasih video dulu ya. Si lebih baik melalui gambar dan ilustrasi, kesulitan mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, serta lebih suka membaca daripada dibacakan. Auditori, gaya belajar dengan mendengar dan menyimak secara intensif. Ciri-cirinya, menikmati diskusi dan mendengarkan orang lain, suka bercerita dan menjelaskan sesuatu, bergumam dan atau berbicara kepada diri sendiri saat belajar, serta berkonsentrasi lebih baik dengan musik sebagai latar. Kinestetik, gaya belajar dengan menyentuh dan melakukan. Ciri-cirinya, berbicara dengan menggunakan gerakan atau gestur, menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta,
menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, serta belajar sambil melakukan aktivitas. Dari 3 gaya belajar tadi, mana nih yang jadi gaya belajarnya sahabat Dikbud? Yuk komen di bawah. Ya. Kenali gaya belajarmu. Visual. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasi yang kedua, yaitu kecerdasan majemuk. Tapi sebelum Bapak Ibu isi, perhatikan dulu jika memang ada Bapak Ibu yang belum selesai mengisinya. Coba dilihat videonya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain sudah selesai, perhatikan kecerdasan itu ada 8 ya. Kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan irama atau musikal, kecerdasan naturalis. Ini ada 9, kecerdasan eksistensial, ya Pak ya. Baik, kita kembali ke list tadi. Silakan diisi kecerdasan majemuk. Klik ya, tadi ada gaya belajar, di bawahnya ada Oke baik, kembali ke link yang sama, isi tentang kecerdasan majemuk, link kecerdasan majemuk. Ya, sudah Bapak Ibu? Kecerdasan majemuk, ada yang warna biru ya? Yang mulai tes, silakan dijawab. Ya, tinggal dijawab satu persatu. Isi aja nama sama kelas asal-asal itu. Nama boleh. Silakan diisi nama dan kelas asal saja, misalnya kelas 9, 10, 2 agar bisa terbuka. Sudah? Oke, kelasnya asal aja tulis. Kelas 10, 1 misalnya. Ya, lanjutkan. Silakan dibaca pertanyaannya. Saya menikmati membaca buku. Ya, seterusnya. Sudah tugas mah? Saya pasti dah kalau sudah pertanyaan. Jadi visual ya. Bahasanya apa? Ini kan tiga nih dominan. Sendiri ya, intra sama naturalis. Kemarin logistik. Tadi Ibu Mislita sudah selesai hasilnya di screenshot ya Bapak Ibu. Yang ada diagram itu Mislita sendiri lebih baik ya. Dia tahu kekurangan dan kelebihan dirinya, tahu menempatkan emosinya itu dengan baik ya, dan itu terencana dengan baik. Orang intrapersonal ini orang yang memiliki kecerdasan emosi dengan baik misalnya. Ini satu lagi naturalis, orang yang suka flora dan fauna, suka pelihara kucing, bebek, lembu, unta. Ini yang pelihara unta di sini. Ya, kalau dia harus pelihara unta, ya. Atau suka tumbuh-tumbuhan. Ya. Biasanya yang masa kecilnya ya petani unggul, lampion, itu termasuk orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis. Yang lain ada siap? Sudah? Sudah. Bisa nanti. Linguistik sama interpersonal. Oke. Kalau linguistik itu biasanya kita guru ya, suka berbahasa, pandai berbahasa. Cara pidato, saya anak-anak yang suka kultum, ya, isi kultum, atau pandai pidato, ikut lomba MTQ misalnya. Atau sebagian besar guru memang punya kecerdasan linguistik.
Ya, atau contoh yang paling keren itu seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Ya. Ini orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Kemudian yang kedua tadi Bu Isra apa? Interpersonal. Kalau interpersonal itu artinya orang tersebut mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Ya. Pernah lihat kan anak-anak kecil yang tengok itu orang dong gitu. Ya, bawa kawan dia banyak di rumah, mau nonton mau apa. Artinya apa? Anak itu pandai menjalin hubungan yang baik, misalnya pandai psikologi, cara psikologi, pakai ilmu ya, mau nonton mau apa dan sebagainya. Ya, ini adalah sebuah kecerdasan yang nggak semua orang punya. Kita, oh ya, sudah kita bahas. Belum. Netral itu, ya kalau, oh ya, saya lupa jelaskan tadi. Kalau skor itu ada 1 sampai 5, yang 3 itu netral, maksudnya pertengahan ya. Serang-serangnya adalah baju yang anak seperti itu. Tapi bukan tidak sesuai sama sekali, tapi ada sesuai jadi sedang-sedang. Yang lain sudah, Bu Berlian sudah, belum, Bu Wan sudah apa hasilnya? Apa? Ya, logis, matematik, kinestetik, naturalis. Oke, baik. Jadi ini tak benar juga akan salah mungkin isinya. Ya, nanti sesuaikan kembali ya. Kalau ini apa? Interpersonal satu aja. Oh, ini nanti ya. Jadi Pak Irfan apa? Belum. Oh, siap. Bukan Rena apa? Belum. Musikal. Pak Irfan, ya, Pak Irfan musikal ya. Berarti memang cocok. Nah, itu artinya Bapak betul-betul memang mengisi pernyataan tadi itu dengan sesuai dengan dirinya, gitu ya. Karena memang Pak Irfan suka menyanyi, ya. Terlepas itu suaranya bagus atau enggak masalah, tapi kita punya bakat di situ, punya bakat di situ. Musikal lagi, Pak Irfan. Satu aja. Jadi screenshot ya, biar kita ingat potensi diri saya. Belum apa? Belum. Kita setting sama satu aja. Satu aja ya, Pak Irfan ya. Yang lain Bapak, apa guru olahraga ya? Pak Badul? Kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, sama intrapersonal. Ini motivasi ya. Kalau yang memiliki lebih dari 3 kecerdasannya, artinya seseorang itu multitasking ya. Punya banyak atau multitalenta ya. Multitalenta artinya banyak kecerdasan yang dia miliki. Kalau anak tersebut memilih ingin kuliah, memilih jurusan, kalau emang tidak dilulus di jurusan yang satu, berarti kedua, ketiga, ada banyak pilihan. Tapi kalau misalnya kayak Pak Irfan cuma musikal saja dia dominan, berarti dia, oh kinestetik ada juga. Ya. Oh naturalis ada juga. Berarti ada beberapa Pak Irfan ya. Jadi kalau misalnya Pak Irfan mau kuliah misalnya, ini masih SMA, mau memilih jurusan apa jadi guru seni boleh. Kalau tadi kinestetik, tapi jasmaninya bagus. Nah, pilih olahraga boleh. Atau misalnya yang suka naturalis ya, suka olahraga formal, boleh pilih pertanian atau peternakan seperti. Atau misalnya kayak Pak Mahfud juga tadi banyak kecerdasannya. Beliau ini adalah berolahraga, berarti pekerjaan dengan kecerdasan yang beliau miliki itu cocok. Enggak jauh beda, nggak menyimpang. Oke, Pak sudah diisi berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya nih di sini. Sudah 4. Oke. Gimana Pak Aham, hasilnya apa? Belum. Belum isi. Bu ya? Oh ini dia belajar ya. Oke, yang ini belum ya? Kecerdasan belum. Bukan? Oh sudah isi. Pak Baru tadi gaya belajar apa? Yang sama kita Oh yang 3 aja. Nah, pas mau jadi seperti ya, udah cocok. Cocok dengan gaya belajarnya, dua olahraga ya. Baik, sudah Bapak Ibu, kita pakai pas saja. Satu lagi aplikasinya yang Oke Bapak Ibu bisa lihat yang ketiga adalah tipe riasan ya. Pekerjaan yang Anda pilih itu kira-kira sesuai nggak dengan diri Anda? Ya, yang pertama adalah realistik. Orang tipe realistik ini memilih pekerjaan Oke, kalau saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Kenali dirimu dan kebenaranmu ya. Kita masih yang pertama, tipe kepribadian realistik atau yang biasa dijuluki sikap sana. Orang dengan tipe realistik cenderung memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi pada penerapan serta berhubungan dengan mesin, alat, maupun binatang. Ciri-ciri kepribadian ini antara lain berpikir praktis, kuat secara fisik, senang bekerja
dari luar ruangan, senang mendengar atau mengerti sesuatu, lebih memakai praktik membandingkan teori, menyukai aktivitas yang membutuhkan koordinasi mutu. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, pertanian, perikanan, otomotif, dan farmasi. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, komputer, studi bisnis, pertanian hortikultura, dan pendidikan jasmani. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya insinyur, mekanik, petani, olahragawan, dan dokter. Yang kedua adalah tipe kepribadian investigatif atau biasa disebut si pemikir. Orang yang bertipe investigatif cenderung memilih lakukan pekerjaan yang bersifat akademis, mengutamakan pemikiran, dan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah. Ciri-ciri tipe kepribadian ini diantaranya suka berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, suka menganalisis dan memahami sesuatu, lebih menguasai teori dan konseptual dibandingkan praktik, menyukai matematika dan sains, serta memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya kimia, fisika, gizi, biologi, desain pertahanan, perawat lunak, dan kriminologi. Mata pelajaran yang itu diantaranya bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, dan komputer. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya ilmuwan, peneliti, ahli bisnis, pemanasan, dan programmer. Sedangkan tipe kepribadiannya tidak adalah artistik atau biasa dijuluki si pencipta. Orang dengan tipe kepribadian artistik cenderung memilih lapangan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, kebebasan, sehingga dapat mengekspresikan diri. Ciri-ciri tipe kepribadian ini diantaranya senang mengekspresikan diri, kreatif, menyukai kebebasan dalam mengekspresikan diri, serta menyukai aktivitas seni peran, keterampilan tangan, melukis, tari, musik, dan menulis sastra atau karya. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya seni rupa, seni tari, seni musik, bahasa, desain komunikasi visual, desain interior, dan arsitektur. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu sosial, musik, drama, seni, desain grafis, komputer, dan studi bisnis. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya arsitek, fashion designer, ilustrator, fotografer, aktris, dan aktris. Selanjutnya, yang keempat adalah tipe kepribadian sosial atau biasa dijuluki si pemikir. Orang dengan tipe sosial cenderung memilih lapangan pekerjaan yang sifatnya membantu orang lain dan melakukan dengan banyak orang. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini antara lain pandai bergaul atau bersosialisasi, suka berinteraksi dengan orang lain, berorientasi pada perasaan, bersikap ramah dan sopan, serta senang membantu dan melayani orang lain. Pilihan jurusannya sesuai diantaranya psikologi, pembinaan konseling, komunikasi, keperawatan, serta pendidikan guru. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, ilmu sosial, matematika, sains, kesehatan, yang ini tadi kembali ke pilihan di rumah boleh diisi sendiri tipe riasek ya, atau coba linknya tadi yang ada riaseknya di mana? Tes riasek SMK ya. Diisi tes riasek SMA SMK. Kira-kira pekerjaan yang cocok untuk Anda itu, walaupun kita sudah bekerja sekarang, kira-kira cocok nggak dengan kepribadian kita? Ya, nanti silakan diisi dengan sesuai dengan kepribadian masing-masing dan hasilnya kira-kira cocok tidak dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau tidak sesuai, berarti Anda melintasi mengerjakan pekerjaan yang tidak Anda sukai. Jadi seperti itu ya. Makanya untuk zaman sekarang anak-anak pilih pekerjaan walaupun memang lowongan kerja berpengaruh, tapi bagusnya memang disarankan oleh ahli psikologi seperti itu. Pilih pekerjaan atau jenis pekerjaan yang sesuai dengan diri Anda agar Anda betah di situ. Ya. Ada orang yang misalnya di contohnya ya, dia suka sama seni, dia seni suka, tapi nggak suka jadi gurunya. Misalnya ya, karena kita profesi sebagai guru seni, ini maaf ya Bu Zakiati, atau misalnya bahasa Inggris, dia suka belajar bahasa Inggrisnya tapi nggak suka jadi gurunya. Ya, ini makanya perlu diperhatikan saat memilih jurusan jurusan kuliah Anda nanti agar itu sesuai dengan dirinya. Karena kalau tidak, Anda akan bekerja dengan profesi itu nanti, profesi yang tidak Anda sukai, lucu kan? Itu sangat menderita. Ya, contoh yang paling sering misalnya orang suka bekerja jadi teller pangan, apalagi dia tipe orang yang realistik, yang suka bekerja di luar ruangan misalnya. Ya, ini dia siapa pilih jurusan. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan ini, kita nggak buat game dulu karena waktunya sudah 12. Saya minta maaf, jika memang waktunya terlalu sampai 40 menit ya. Tapi Bapak Ibu saya harapkan Bapak
Bapak Ibu bisa memberikan aplikasi ini kepada siswa, artinya siswa yang jadi guru wali, agar mereka bisa mengenali potensi diri mereka dengan baik, dan mereka bisa menyusun cita-cita mereka, ya, arah karir mereka nanti. Walaupun mereka nggak kuliah, nggak apa-apa, tapi mereka memilih pekerjaan yang sesuai dengan diri mereka. Yang terakhir itu, yang tipe reaksi itu menentukan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Jadi Bapak Ibu sebelum diberikan kepada siswa, isi dulu untuk sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kita lihat satu slide lagi. Yang terakhir ya, langkah-langkah menggali bakat dan potensi ya. Yang pertama, hari ini kita coba kenali kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian yang kedua, explore dan mulailah mencoba hal yang baru. Ini kita sampaikan kepada siswa ya. Evaluasi dan pengembangan skill kita yang mana? Misalnya yang tadi, yang linguistik, saya punya kecerdasan linguistik, dia boleh ikut les pidato atau public speaking untuk mengasah kemampuan dia berbahasa. Ya, ini bisa menjadikan siswa yang punya kemampuan linguistik yang tinggi di lomba-lomba public speaking atau pidato dan sebagainya. Kemudian yang keempat, keluar dari zona nyaman dan terima tantangan. Kalau memang ingin melejitkan potensi diri dia, berarti keluar dari zona nyaman. Jangan hanya duduk tenang aja. Yang terakhir, perluas koneksi dan jaringan. Insya Allah kesuksesan dengan potensi yang mereka miliki itu bisa berarti untuk karir di masa depan dia dan untuk pekerjaan dia nanti dan penghasilan dia nanti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.